warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Astuti Yasmin dengan NIM 4122001051 dari jurusan Manajemen Bisnis Prodi Administrasi Bisnis Terapan semester 3 kelas 3B pagi di Politeknik Negeri Batam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang website yang telah saya buat menggunakan aplikasi Adobe News. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, dosen desain grafis dan web, yaitu Bapak Aditya Wirangga Pratama dan Bapak Muhammad Zainuddin yang telah memberikan waktu dan kesempatannya agar saya bisa mempresentasikan hasil dari website sederhana yang telah saya buat. Sebelum kita menuju ke website yang telah saya buat, maka izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini. Aplikasi Adobe Mus adalah software desain grafis yang memiliki fungsi seperti Web Plus maupun Web Matrix. Namun, perbedaan yang dimiliki dari Mus adalah pembuatan website yang tidak menggunakan coding, melainkan lebih pada desain sebuah website atau GUI, sehingga tidak perlu menggunakan source coding. Aplikasi Adobe Mus ini sangat sederhana dan mudah untuk kita buat. Kita tinggal mendesain dan memasukkan beberapa gambar serta halaman website, lalu masukkan beberapa gambar pada halaman website yang telah kita buat, dan kita juga bisa menambahkan beberapa ikon menggunakan beberapa tools yang telah disediakan pada aplikasi Adobe Mus itu sendiri. Jadi, bisa dibilang sangat mudah bagi kita ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat web sederhana. Baiklah teman-teman, di sini saya izin share screen dulu ya untuk mengenai penjelasan saya terkait website Pop Eyes sederhana yang telah saya buat menggunakan Adobe Muse. Jadi mungkin sebelumnya saya mohon maaf, kameranya mungkin agak buram atau agak gelap ya teman-teman karena laptop saya kameranya seperti itu. Lanjut, untuk pembuatan website, di sini saya membuat home, lalu juga saya membuat menu yang berisi beberapa daftar menu serta harganya. Sini saya juga membuat galeri, yang dimana apabila kita membuat suatu website, pastinya memerlukan gambar-gambar yang menarik agar website kita lebih bagus. Di sini juga saya menggunakan tools slideshow dan juga widget library pada di setiap bagian-bagian ini. Tak lupa juga saya membuat suatu blog yang dimana pada blog ini mengenai apa sih itu Pop Eyes dan bagian-bagian lainnya tentang Pop Eyes. Saya juga membuat kontak untuk beberapa pelanggan yang ingin memesan Pop Eyes ini. Jadi teman-teman yang ingin memesan bisa langsung klik di menu kontak ini. Selanjutnya, saya juga membuat master yang dimana boleh kita preview ya teman-teman. Ini. Jadi kemarin itu saya membuat di bagian masternya itu berbackground biru, ada logo Pop Eyes, ada juga bagian menu yaitu home, menu, galeri, blog maupun kontak. Di sini saya juga menambahkan gambar dan tak lupa juga saya di sini menambahkan ikon media sosial. Nah, dari ikon media sosial ini di sini apabila kita klik ada tulisannya follow Pop Eyes on Facebook. Di sini juga follow Pop Eyes on Google Plus. Lanjut ada follow Pop Eyes on Tumblr dan follow Pop Eyes on Twitter. Jadi nanti apabila kita klik di bagian ini, kita langsung terhubung ke Facebook-nya Pop Eyes. Tapi itu nanti ya teman-teman saya jelaskan lagi. Juga saya membuat interior, yang dimana interior ini ada pada bagian awal website, yang apabila kita baru masuk websitenya, di sini ada tulisan
welcome to Pop Ice. Jadi mungkin saya mau preview sedikit ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat di bagian interior itu gimana sih. Jadi teman-teman, di bagian interior itu tuh saya membuat header, yang dimana header di sini itu saya menampilkan logo Pop Ice itu sendiri. Saya juga menambahkan bagian menu, ada home, menu, galeri, blog, dan kontak, dan menambahkan gambar tambahan di sini untuk menarik di bagian headernya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Terus saya juga membuat welcome to Pop Ice. Nah, ini ikon dari Pop Ice itu sendiri. Pop Ice idolaku from Indonesia. Gak lupa juga saya di sini teman-teman gunain beberapa gambar dan memasukkan keterangan dari gambar Pop Ice ini seperti ini, contohnya Pop Ice coklat. Saya juga menambahkan keterangan seperti Pop Ice coklat adalah minuman serbuk berasa coklat yang memiliki rasa unik dan menarik. Seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga di sini saya menambahkan gambar Pop Ice bertopping boba dengan sensasi rasa baru. Lanjut juga ada Our Story. Our Story ini kayak cerita dari brand Pop Ice itu sendiri. Saya menambahkan produk di sini, produknya. Ini ya teman-teman, ada logo kayak mau ke atas gitu. Dan juga pastinya saya menambahkan footer. Ya seperti saya jelaskan juga tadi, ada logo, elemen tambahan, ada bagian menu, dan ikon media sosial. Lanjut aja teman-teman, langsung aja kita preview in browser. Jadi teman-teman, pada website yang telah saya buat ini, pada menu home, di sini teman-teman bisa lihat saya membuat header yang menarik. Di sini juga saya menambahkan state button di bagian menu ini. Jadi apabila kita klik dia bisa keluar gitu. Selanjutnya saya menambahkan pula beberapa gambar-gambar dari Pop Ice itu sendiri, mengikuti perkembangan zaman website sekarang ya teman-teman. Dan juga tak lupa saya menambahkan footer. Oh ya teman-teman, jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, di bagian menu ini bisa diklik ya teman-teman. Nanti kita sama-sama klik. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan tentang bagian ikon media sosial ini. Jadi apabila kita klik Facebook, ada keluar follow Facebook, follow Pop Ice official on Facebook. Jadi apabila kita klik di bagian Facebook ini, nanti teman-teman bisa langsung terhubung ke bagian Facebook dari Pop Ice itu sendiri. Nah, ini dia yang saya bilang, apabila teman-teman klik icon Facebook, nanti teman-teman langsung bisa terhubung ke page dari Facebook Pop Ice Official itu sendiri. Di sini bisa kita lihat dan bisa kita pantau mengenai Pop Ice itu sendiri. Kita lanjut, teman-teman. Yang Google Plus juga sama, Twitter maupun Tumblr juga sama ya teman-teman. Jadi nanti kita apabila kita klik langsung terhubung ke media sosial dari Pop Ice itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke bagian menu. Di sini teman-teman bisa lihat ada header seperti sama yang tadi dan juga ada price list dan menu Pop Ice. Jadi saya di sini menambahkan ada Pop Ice Coffee, ada Pop Ice non coffee, juga ada Pop Ice Hot maupun Pop Ice Cold. Dan juga saya menambahkan topping pada Pop Ice ini beserta varian dan harga-harganya. Jadi sudah terlampir jelas ya teman-teman dari website saya ini. Dan di bagian footernya pun juga sama.
Lanjut ya teman-teman, pada bagian footer ini kita juga bisa mengklik di bagian galeri ini. Dia langsung terhubung ke galeri dari website Pop Ice yang telah saya buat. Jadi, di dalam galeri ini terdapat beberapa gambar yang saya tampilkan seperti ini, yang berupa slideshow, menggunakan widget library yang berupa slideshow. Jadi di sini misalnya teman-teman bisa menggeser, jadi dia langsung ada keterangan Pop Ice rasa sirsak, Pop Ice avocado cappuccino, Pop Ice rasa durian. Ini kita bisa mengklik manual maupun dia berpindah sendiri ya teman-teman. Di sini saya juga menambahkan bagian ini. Jadi teman-teman bisa melihat nih. Seperti itu. Beberapa gambar Pop Ice topping boba. Lanjut saya juga menambahkan tulisan di bagian galeri ini untuk menambah daya tarik. Lanjut kita ke blog ya teman-teman. Jadi di bagian blog ini nanti teman-teman bisa baca sendiri mengenai milkshake Pop Ice untuk semua orang. Jadi apa sih Pop Ice itu? Dari mana sih pendiri Pop Ice itu? Terus juga ada rasa-rasa apa aja sih? Dan bagian-bagian penting lainnya mengenai Pop Ice itu sendiri. Di bagian footernya juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini ada logo, ada gambar pendukung, ada menu, dan ada ikon media sosial. Kita lanjut ya teman-teman ke bagian kontak. Jadi di bagian kontak ini, teman-teman yang ingin melakukan pemesanan itu bisa melakukan pemesanan via Instagram, Facebook, Twitter, maupun Line dari Pop Ice itu sendiri. Saya juga menambahkan beberapa gambar untuk menambah daya tarik dari website ini. Bagian footernya juga sama ya teman-teman, sama kayak yang tadi. Kita balik ke home. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai website sederhana yang saya buat menggunakan Adobe News. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai website e-commerce yang saya buat dengan menggunakan Adobe News dengan judul tema website Pop Ice. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.